Kenapa Pak? Iya kenapa Pak? Awas. Seorang pengendara mobil emosi saat diberhentikan petugas Dinas Perhubungan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas meminta pengemudi membuka kaca jendela, namun pengemudi menolak hingga memicu cekcok. Alih-alih turun dari kendaraan, pengemudi justru tancap gas hingga seorang petugas terbawa di atas kap mobil. Mobil berplat A1679YG ini baru berhenti setelah dikejar petugas hingga Jalan Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat. Kasus ini akhirnya berakhir damai setelah kedua pihak bermediasi di unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Bagian depan minibus ini rusak parah setelah menabrak garasi rumah warga di Jalan Majelis Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu malam. Bangunan garasi serta 4 motor yang terparkir dan sebuah gerobak dagangan milik warga juga rusak berat. Beruntung pengendara minibus seorang wanita berinisial UP selamat. Diduga mobil mengalami remblong saat melaju dengan kecepatan tinggi. Dia nganterin temennya habis pulang nge-gym itu di depan kontrakan Residence. Oke, Bang, untuk kondisi rumah sendiri gimana, Bang? Ya, sesuai gambar lihat aja, Pak. Ini rumah Abang atau bukan? Bukan. Yang ngekos itu. Ada yang tinggal di sini, Bang? Nggak ada, kebenaran lagi dikosongin. Oke. Pikir mobil biasa dong, mau lewat aja. Saya langsung masuk ke sini. Saya baru masuk pintu, langsung keluar gitu. Kenceng, Bu, ngebut? Iya, kenceng banget. Nah, maksudnya mobilnya dalam kondisi ngebut atau enggak, Bu? Kondisinya dalam kondisi ngebut atau enggak? Itunya, kalau saya lihat sih kayak mobil biasa gitu ya. Cuma pas masuk ke sini sih kurang lihat. Unit Laka Lantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi dibantu warga mengevakuasi kendaraan dan meminta keterangan saksi. Saat ini pengemudi diperiksa intensif di kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Dengan cara bergelantungan di jembatan yang rusak akibat banjir, warga Desa Limbong dan Sabar Rimba, Sumatera Utara ini harus berjuang menyeberangi Sungai Barumun. Bahkan sejumlah warga nekat menyeberang dengan melintasi aliran sungai yang memiliki arus deras. Warga mengaku nekat berjuang menyeberangi sungai karena jalan ini merupakan satu-satunya akses terdekat warga untuk beraktivitas. Ini mau kemana jadinya? Mau pulang. Jadi ke mana jembatan ini? Kalau mau ke sana harus kayak gini, Bang, ya? Iyalah, amat. Kapan nih kejadian jembatan putus ini, Bang? Udah ada 1 minggu ini. Warga pun berharap pemerintah daerah bisa segera memperbaiki jembatan yang rusak karena ini merupakan jalan satu-satunya untuk keluar masuk bagi warga desa. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok ormas terlibat bentrok di jalan raya di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Akibatnya 2 orang luka parah. Video amatir warga sempat merekam bentrokan antar 2 kelompok ormas yang terjadi di Jalan Desa Kembang Kuning, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat bentrokan, 2 orang dari salah satu kelompok ormas mengalami luka, salah satunya kritis dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan ini dipicu dari aksi sebelumnya saat salah satu kelompok ormas mengerjakan tanah garapan tanpa izin hingga terjadi aksi pengerusakan kendaraan ormas lain. Bentrokan terjadi sejak siang hingga sore hari sempat membuat situasi mencekam. Sejumlah petugas disiagakan di lokasi mengantisipasi bentrokan susulan. Korban dari salah satu pihak ormas mengaku sampai saat ini, ya karena kami masih dalam proses pendalaman, ada 2 orang yang menjadi korban luka berat maupun luka ringan. Penyebab bentroknya sendiri masih kita dalami, ya, tapi informasi awal adalah masalah tanah. Bentrok antar 2 kelompok ormas ini berakhir damai setelah dimediasi oleh petugas. Namun Polres Bogor memastikan masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga mengepung 3 pelaku begal terhadap sopir taksi online di Pasar Desa Sayan, Ubud, Bali. Sopir taksi online tersebut menyelamatkan diri, mengunci ketiga pelaku dalam mobilnya.
Ratusan warga mengepung sebuah mobil di kawasan Pasar Desa Sayan, Ubud, Gianyar, Bali, Rabu malam. 3 orang tidak mau keluar. Di dalam mobil bersembunyi 3 pria yang diduga pelaku begal. Sebelumnya korban seorang pengemudi taksi online menerima pesanan mengantarkan 3 pria di kawasan Ubud. Saat ketiga pelaku berada dalam mobil, tiba-tiba korban dicekik pelaku. Korban yang panik kemudian menabrakkan mobilnya ke pinggir jalan dan langsung melompat keluar mobil. Beruntung korban sigap mengunci pintu mobil dari luar hingga ketiga pelaku tak berdaya terkunci di dalam. Korban pun meminta pertolongan warga sekitar. Polisi yang tiba di lokasi sempat kesulitan mengevakuasi ketiga pelaku karena banyaknya massa yang emosi, mengepung dan hendak menghakimi pelaku. Sudah sering berarti terima-terima sering ya. Hari ini kenapa kira-kira kakaknya kok bisa ini? Tadi dibilang pakai pakaian ini ya. Hiasan-hiasan gitu ya. Biasanya sih keluarnya pakai gitu ya, tapi kurang tahu sih juga tadi pakai apa enggak. Gitu. Dari pemeriksaan ternyata 2 pelaku masih di bawah umur. Dia alasan kenapa harus dipindah ke Polres karena dari 3 pelaku ada 2 pelaku yang diduga masih di bawah umur dan hanya Polres yang mempunyai unit PPA untuk menangani hal tersebut. Dan setelah itu disinyalir bahwa ini merupakan jaringan dan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut. Terima kasih. Setelah berhasil dievakuasi, ketiga pelaku diamankan di Mapolres Gianyar. Polisi masih mengembangkan kasus pembegalan ini karena mensinyalir ketiga pelaku tergabung dalam jaringan begal mobil. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrum, iNews melaporkan. Tuduhan perselingkuhan melatar belakangi pembunuhan dan mutilasi keji seorang istri oleh suaminya di Malang, Jawa Timur. Pelaku ternyata sudah lama merencanakan pembunuhan ini. Pembunuhan dan mutilasi Made Sutarini oleh suaminya sendiri, James Lodwig Tomatala, di Jalan Serayu, Blimbing, Malang, Jawa Timur, menggegerkan publik. Dari pemeriksaan pelaku, pembunuhan keji itu telah direncanakan. Pelaku sengaja menjemput istrinya di sebuah acara, dipaksa pulang dan dianiaya serta dimutilasi hingga tewas. Motif pembunuhan, pelaku kesal karena istrinya tak pulang 5 bulan lebih. Pelaku juga menuding istrinya selingkuh meski tak pernah ada bukti. Dan juga ada dugaan bahwasanya korban meninggalkan rumah karena adanya orang ketiga. Padahal itu tidak bisa dibuktikan karena berdasarkan keterangan saksi bahwasanya korban meninggalkan rumah adalah ke tempat keluarganya. Seorang istri, Made Sutarini, dibunuh secara keji oleh suaminya, James Lodwig Tomatala. Tubuh korban dimutilasi menjadi beberapa bagian dan jasadnya diletakkan di dalam ember di teras rumah. Peristiwa ini terungkap setelah pelaku menunjukkan jasad istrinya kepada tetangga. Sebelum kejadian, tetangga juga sempat mendengar korban dan pelaku bertengkar. Menurut tetangga, tersangka memang dikenal temperamental dan kerap ribut di lingkungan. Tapi kalau tengkar itu, kalau saya lewat itu tengkar dari belakang sering dengar. Rasanya kasar. Kalau istrinya baik banget. Polisi telah memeriksa 7 saksi dan menunggu hasil otopsi korban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, saya Fajarani, iNews melaporkan. Hujan disertai angin kencang menerjang kota Solo dan Klaten, Jawa Tengah. Puluhan pohon tumbang hingga memutus aliran listrik. Video amatir warga merekam saat angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Hujan disertai angin hampir terjadi di 8 kecamatan, salah satunya di Klaten Selatan, menumbangkan pohon hingga menimpa kendaraan dan atap rumah warga. Petugas bersama warga berupaya membersihkan puing bangunan dan pohon tumbang yang menimpa atap rumah. Angin kencang juga menumbangkan pohon di Jalan Jogja Solo hingga sempat membuat jalur penghubung kota menjadi tersendat. Untuk tadi pohon sempat menghalangi jalan Jogja Solo. Makanya kita potong kecil-kecil untuk buka akses jalan.
Sementara di Solo, Jawa Tengah, puluhan pohon tumbang di 12 titik, salah satunya di Jalan Slamet Riyadi. Pohon tumbang juga memutus aliran listrik hingga membuat sejumlah wilayah di kota Solo mengalami pemadaman listrik. Puluhan relawan dan petugas dinas dikerahkan untuk mengevakuasi pohon tumbang. Mulai besok setelah kejadian yang ketiga ini, saya harapkan semua pohon-pohon besar harus ditata, kemudian dirapikan. Dirapikan itu disesuaikan dengan besarnya pohon, kemudian beban batang yang melebar dan ketinggian. Selama musim penghujan, insiden pohon tumbang di kota Solo telah 3 kali terjadi. Dari Klaten dan Solo, Jawa Tengah, Saiful Effendi dan Septiantoro, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sejumlah ASN Pemkot Bekasi berfoto dengan kaos bernomor 2. Dinilai bertendensi politik mengarah pada dukungan salah satu paslon. ASN ini dilaporkan ke Bawaslu. Foto sejumlah ASN Pemkot Bekasi, Jawa Barat ini viral di media sosial. Dalam foto, sejumlah ASN memegang kaos olahraga bertuliskan angka 2 di lapangan Stadion Patriot Chandra Bahaga usai pertandingan sepak bola antar kecamatan sekota Bekasi. Dinilai bertendensi politik mengarah dukungan terhadap salah satu paslon Capres-Cawapres, ASN tersebut dilaporkan warga ke Bawaslu. Usai foto ini disorot, PJ Wali Kota Bekasi berdalih kejadian tersebut spontan dan tidak direkayasa. Sementara kaos didapatkan dari sponsor. Yang tersisa di susunan semua kecamatan itu mulai dari nomor 2 sampai nomor 24. Nah, pada saat setelah pembukaan kita akan melakukan foto bersama, ya kan? Melakukan foto bersama, terus para camat mengambil kaosnya di meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, otomatis yang terambil itu adalah kaos dengan nomor punggung 2. Usai menerima laporan warga, Bawaslu Kota Bekasi mengancam akan menjatuhkan sanksi disiplin jika belasan ASN tersebut terbukti melanggar. Tentu harapan saya seharusnya itu dijalankan ya, sudah menjadi komitmen bersama, sudah tanda tangan juga melalui fakta integritas. Nah, tentunya jika nanti ditemukan melanggar, tentu kami akan menindak tegas, yaitu melalui kode etik ASN. Bawaslu Kota Bekasi bersama PJ Wali Kota Bekasi sebelumnya sudah menandatangani fakta integritas menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 2 kantor sekretariat panitia pemungutan suara atau PPS di Bondowoso, Jawa Timur dirusak dan dibakar orang tak dikenal. Rumah dinas Camat Pakem yang dijadikan kantor sekretariat panitia pemungutan suara atau PPS di Kecamatan Pakem Bondowoso terbakar. Kursi dan meja juga hangus terbakar. Sementara kantor PPS di Desa Tegaljati, Bondowoso, para pelaku merusak dokumen. Seluruh ruangan dilumuri kotoran ternak dan telur busuk. Bawaslu dan polisi mendatangi lokasi guna identifikasi dan pendalaman. Sejumlah oknum Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat yang viral mendukung salah satu cawapres disanksi skorsing tanpa tunjangan. Jika saat skorsing melakukan kesalahan sama, diancam pemutusan kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi. Pasca viral video dukungan terhadap salah satu cawapres oleh sejumlah oknum Satpol PP Kabupaten Garut, Satpol PP Garut menggelar sidang kode etik terhadap pelaku. 13 pelaku oknum Satpol PP dijatuhi sanksi. Video tersebut dibuat atas inisiatif salah satu pelaku. Seluruhnya bukan ASN dan saat membuat deklarasi dukungan, seluruhnya merupakan satu regu yang ditempatkan di salah satu tempat pos pengamanan perkotaan. CI ya, itu kita skorsing selama 3 bulan tanpa ada tunjangan. Jadi di skorsing 3 bulan, terus yang lainnya di skorsing 1 bulan itu pun tanpa tunjangan. Ini selama skorsing itu dalam pemantauan dari petugas PTI. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, simulasi pemungutan suara pemilihan presiden yang hanya mencantumkan 2 pasangan calon menuai polemik. Bawaslu mengkritik kelalaian KPU karena jelas-jelas faktanya Pilpres diikuti 3 paslon.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara pemilu 2024. Dalam simulasi, surat suara pemilihan presiden hanya mencantumkan 2 paslon. Padahal faktanya, Pilpres 2024 jelas-jelas diikuti 3 paslon. Bawaslu menyebut surat suara dalam simulasi ini akan membingungkan pemilih karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada hari pencoblosan nantinya. Salah satu yang paling fundamental dari simulasi itu kan surat suara. Nah, kita lihat surat suaranya hanya ada 2 pasangan calon, sementara realnya ada 3. Nah, ini dikhawatirkan dapat membingungkan pemilih begitu. Kritik terkait surat suara simulasi yang hanya mencantumkan 2 paslon juga disampaikan sejumlah partai. Di Solo, Jawa Tengah, anggota PDIP protes keras karena surat suara simulasi dengan hanya 2 paslon bisa menyesatkan pemilih. Pertanyaan saya, motivasi KPU apa membuat surat suara ini? Kenapa nggak dibuat 3 kotak atau 3 kolom foto gitu? Apa motivasinya? Padahal paslonnya jelas ada 3. Ya. KPU RI mengakui kesalahan surat suara dalam simulasi terjadi karena human error. KPU meminta seluruh KPUD untuk menghentikan simulasi Pilpres dengan surat suara yang hanya ada 2 paslon. Dari Banten dan Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat terkait dugaan pelanggaran kampanye di Car Free Day Jakarta. Gibran menyebutkan kegiatan bagi-bagi susu tidak ada unsur politik. Gibran Rakabuming Raka Rabu siang memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat didampingi tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Pemanggilan Gibran untuk mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu di kawasan Car Free Day. Larangan kegiatan politik di kawasan Car Free Day tertuang di Pergub DKI Jakarta nomor 12 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Gibran memastikan tidak ada kegiatan politik pada saat ia membagikan susu di kawasan Car Free Day 3 Desember lalu. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Tuh. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat mengaku memiliki temuan baru dugaan pelanggaran yang dilakukan Gibran lantaran membagikan susu di Car Free Day 3 Desember 2023. Temuan ini yang membuat Bawaslu memanggil Gibran untuk dimintai klarifikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali belusukan bertemu masyarakat di berbagai daerah. Ganjar pagi tadi bertemu ratusan petani di Blora, Jawa Tengah. Dengan mengenakan kemeja putih bertuliskan Satset, Ganjar Pranowo bertemu ratusan petani di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Sebelum menggelar dialog, calon presiden nomor urut 3 ini ikut menabur pupuk bersama para petani. Acara dilanjutkan dengan dialog lesehan bersama ratusan petani. Ganjar membahas kelangkaan pupuk dan imbasnya terhadap kenaikan harga beras. Untuk pupuk, ya alhamdulillah ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang murah kan mana yang murah, mana yang mahal? Yang bersubsidi pastinya murah. Bahwa di sisi hulu pertanian pupuknya subsidinya jangan dikurangi. Memang masyarakatnya butuh kok. Datanya saja yang diperbaiki agar penyalurnya tepat sasaran. Sambil mereka diedukasi oleh penyuluh agar mereka juga bisa menggunakan satu pupuknya berimbang, yang 2 pakai alternatif pupuk organik. Selain membahas soal pupuk dan harga beras, Ganjar juga terus mengenalkan program unggulan KTP Sakti Ganjar Mahfud kepada masyarakat. Dari Blora, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Modus kerja bakti, sekelompok pemuda memeras warga Karettengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga emosi dengan ulah pelaku menghamburkan sampah di depan rumah jika tak diberi uang. Sekelompok pemuda mengaku sebagai petugas kerja bakti terlibat ketegangan dengan warga di wilayah Karettengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Dengan emosi, warga mempertanyakan keberadaan mereka yang melakukan kegiatan bersih-bersih tanpa izin RT RW setempat. Warga pun makin marah lantaran kelompok ini justru meminta uang secara paksa dari pintu ke pintu, bahkan nekat menghamburkan sampah di depan rumah warga yang tak memberi uang. Mendapat informasi, Polsek Tanah Abang langsung mengamankan ke-11 pelaku sebelum terlibat keributan dengan warga. Jadi kelompok ini setelah kita identifikasi identitasnya tidak ada satupun yang dari warga Karetengsin atau Tanah Abang. Dari 11 orang ini setelah Babin Kaptipas berkoordinasi dengan Bapak Ketua RT, kita amankan ke Polsek Tanah Abang 11 orang ini. Meski belum menetapkan status tersangka, namun hingga kini para pelaku masih dalam pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di Matraman, Jakarta Pusat mendapat perhatian caleg Partai Perindo yang langsung membantu pembangunan kembali rumah korban. Sementara di Jawa Timur, caleg Partai Perindo gencar melakukan Jumat Barokah. Caleg DPRD DKI Dapil 1 Partai Perindo, Suripto, menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Matraman Dalam 1, Menteng, Jakarta Pusat. Bantuan 30 sak semen diserahkan untuk membantu membangun kembali rumah-rumah warga yang habis terbakar. Dari Partai Perindo membantu 30 sak semen untuk korban kebakaran di Matraman ini, yang terdiri dari 7 rumah yang habis terbakar, terdapat 33 jiwa. Ya, alhamdulillah saat ini pembangunan kita laksanakan dan masih kita banyak butuhkan dari teman-teman donatur. Sementara itu, Jenny Latumahina, caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, juga mensosialisasikan program Partai Perindo pada masa kampanye ini dengan menggelar Jumat Berkah. 1.000 tapi di sini kami distribusikan 100-an lebih, sisanya di Kabupaten Kediri. Ya, dengan harapan supaya Partai Perindo itu benar-benar menyentuh masyarakat dan masyarakat dapat merasakan kehadirannya mulai dari hal yang kecil. Ini memang kita untukkan untuk yang setelah sholat Jumat ya, karena kita kan memang tempatnya di dekat masjid. Selain terus mendekatkan diri kepada masyarakat, caleg Partai Perindo juga mengenalkan Capres-Cawapres 2024 Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pemimpin pilihan. Tim Liputan iNews melaporkan.